Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone. Masih bersama saya Andri Susanto dan juga ada Om Arung Budoyo. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalau ngomongin Om Arung nih, pasti kita akan lebih banyak bahas tentang olahraga. Iya, Iya kan? Ya, benar. Dan apa yang lagi rame di Oke Zone, Om Arung? Lagi rame ini yang baru kemarin ambil sumpah WNI, 3 orang. Ada Dean James, Joy Pelipesi, sama Emil Audero. Emil Audero Mulyadi. Mulyadi. Dan kira-kira gimana? Berarti kedalaman timnas itu sendiri, kan kemarin sempat diomongin 27 nama tuh ya? Nah, 27 nama. Nah, tambah 3 lagi ini berarti ada yang hilang dong? Enggak, kalau nambah 3 lagi berarti jadi 30. Hilangnya iya. nanti kalau udah mau pertandingan. Oh gitu. Kira-kira siapa yang Hilang? Aduh. Jangan hilang dong bahasanya. Dicoret. Dicoret. Iya. Kalau hilang nanti dia nggak berangkat ke Australia. Dari nama-nama yang beredar, kalau prediksi dari Oke Zone ya, yang kemungkinan dicoret itu Hoki Caraka. Karena di posisi striker udah ada Ramadan Sananta, ada Paulo Romeni, ada Septian Bagaskara pemain baru. Jadi kemungkinan besar Hoki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk lawan Australia dulu ya. Untuk lawan Australia itu kemungkinan besar Justin Hapner sama Ragnar Ratmangun. Karena mereka kan kena kartu. Akumulasi kartu ya. Ragnar akumulasi, Justin Hapner kena kartu merah, suspensi, jadi dua-duanya nggak bisa main. Terus kemungkinan salah satu kiper, karena kan kipernya ada 4. Ada Emil Audero, ada Paes, Nadio dan Hernando ya. Nah, kemungkinan kalau lihat dari kiper belakangan di liga, sepertinya Hernando yang kena coret. Oh ya, lagi bagus ya Nadio ya? Nadio bagus. Dia juga untuk lawan Australia kan biasanya ya kalau mainnya dia masih seperti yang kemarin, masih mengandalkan bola udara, Nadio. Oke. Karena posturnya dia lebih tinggi ya? Postur sih sebetulnya nggak pengaruh, tapi kemampuan bola udaranya masih lebih bagus Nadio. Oke. Nah, berarti ada potensi juga ini perubahan taktik kah atau enggak yang dilakukan oleh Coach Patrick kira-kira? Kalau masih tetap main dengan 4-3-3? 3-4-3. Ya kan? Kalau melihat nama-nama yang dipanggil dan lebih banyak di belakang, kemungkinan sih akan 3 back juga. 3 back tetap ya? Tetap 3 back, kemungkinan ya. Karena banyak banget pemain di belakang, kalau harus coret banyak dan sisa untuk taruhlah misalnya 4 jadi 8 gitu, itu terlalu mubazir sih. Dan itu dia bisa merubah jadi 5 gitu ya belakangnya? Bisa 5, ya. Taktik kan, taktik kan sekarang ini ya, fleksibel dan di atas, cuma di atas kertas kok kalau kata Guardiola. Sedap. Ngeri. Jadi kata dia taktik itu sekarang formasi itu cuma di atas kertas, ketika di atas lapangan role pemain tuh bisa berubah. Oke. Nah, yang kemungkinan berubah role pemain itu misalnya kayak Eliano nih, dia bisa tiba-tiba menusuk menjadi sayap. Nah, iya kayak gitu Eliano ya. sama Dean James tuh bisa. Dean James ya, dia juga bisa kayak gitu. Tiba-tiba dia bisa maju ke depan. Oke. Tiba-tiba dia juga bisa menjaga pertahanan jadi 5 back kemungkinan gitu ya. Iya, begitu. Bisa juga tiba-tiba dia keluar. Oh, ngapain? Izin, Pak. Kebelet. Beli gorengan. Iya benar kan main lawan Australia tuh. Maghrib di sini udah hampir sampai maghrib bulan puasa. Tapi katanya nih ada isu yang paling ramai dibicarakan oleh netizen itu sebenarnya ada satu pemain yang tidak dipanggil. Iya. Tambahan lagi. Jadi yang sudah ada namanya tapi tidak dipanggil. Siapa? Rafael Strijk. Karena dia nggak perlu dipanggil, dia udah di Australia. Iya benar, udah di Australia. Yang lainnya terbang. Iya, yang lainnya dipanggil. Dia tenaganya irit. Iya. Cuma dari Brisbane ke Sydney. Iya, dari Brisbane ke Sydney doang. Jadi dia nggak dipanggil. Ongkosnya paling irit tuh, Pak. Iya. Naik apa ya? Naik apa ya? Naik pesawat. Tapi paling irit. Kalau kan dari Indonesia, dari Belanda gitu, dari Itali. Dari Itali, dari Inggris. Dia paling irit tuh. Iya. Benar. Efisiensi. Iya dong, daripada dia ke Jakarta dulu. Iya, daripada ke Jakarta dulu. Ngapain? Iya, Coach Patrick juga bilang ngumpulnya di Sydney aja katanya tanggal 16 gitu. Oh gitu? Di mana meeting point-nya? Sydney, Pak. Di pertigaan apa gitu nggak ada? Aduh, Duren 3 katanya, Duren 3 tuh. Mau ngapain Pak ke Potlot? Di pom bensin mana? Iya, pom bensin mana bener. Berarti di Sydney ya ketemunya ya. Iya. Dan ini kemarin pengambilan sumpahnya juga katanya sangat ini ya
haru biru ya. Haru biru, karena terutama Audero kan. Audero iya. Karena kan dia sempat sebetulnya bukan Audero ya yang menyatakan secara terbuka. Bapaknya yang bilang. Tapi ada kemarin bapaknya? Nggak ada, bapaknya di Mataram. Oh, bapaknya di Mataram? Bapaknya di Mataram. Ya, bapaknya di Mataram, Audero di Itali gitu. Dan karena bapaknya nggak ada, ya dia sendiri di sana di Italia ya untuk sumpah ya WNI ya. Iya. Mantap. Tapi ini udah bisa ikut berarti mereka bertiga nih ya. Kalau misalnya lancar perpindahan federasi kan tinggal perpindahan federasi ya. Dan kayaknya sih nggak ada hambatan. Besok hari ini adalah tenggat terakhir daftar, jadi bisa. Oh iya tanggal 13 ya. Tanggal 13 ada. Tanggal 13 terakhir artinya bisa kemarin berarti ini. Ya kan kemarin berarti terakhir daftar sudah didaftarkan. Kemungkinan besar bisa ya untuk ikut main ya. Di 2 pertandingan ke depan. Di 2 pertandingan ke depan. Oke. Prediksi lawan Australia nih Om. Gimana? Kalau kemarin yang kita episode ngobrol sama Bung Ais, iya. Itu kan dia agak-agak ini agak realistis orangnya. Iya. Kalau lo kan lebih ceplos-ceplos aja. Iya udah. Ya kita ngikut Bung Ais aja lah. Aku pengen tahu nih dia nih karena dia ini lebih ekspresif. Kalau Bung Ais masih jaga-jaga dia kan. Iya. Kayak ya kita harus optimis gitu, membangun optimisme kalau Bung Ais. Iya, Bung Ais membangun optimisme tapi realistis kan. Iya. Nah, kalau gua 1 poin lah gitu. Sama 1 poin. Sama 1 poin. Ya, untuk menang ada peluangnya karena Australia banyak pemain. Katanya pemainnya kelas B semuanya. Maksudnya pemain Australia. Pemain keduanya gitu. Iya, pemainnya kebanyakan bukan pemain yang pemain utama ya. Utamanya banyakan cedera. Jadi ya peluang untuk menang ada. Walaupun menang juga tipis lah, skornya paling 1-0 2-1 gitu. Dan ya kalau seri juga tapi jangan 0-0 enggak seru banget kalau seri 0-0. Iya, 1-1 ya. 2-2. Kecuali seri 0-0 kipernya tepis-tepis mulu tuh, loncat-loncat gitu tuh. Oh yes. Iya. Paes itu kemarin juga begitu tuh. Iya, Paes. Ini Liga Inggris yang mana nih yang mau dibahas? Oh, MU maksudnya. Oh, enggak. Iya. Iya. Seri rasa kalah, bener. Itu dia. Iya. MU tuh seri tapi nyesek. Gitu, iya. Padahal awalnya lu kan bilang MU pokoknya kalau MU sekarang kalau seri aja juga udah seneng gua gitu. Tapi kemarin gregetan ya lawan Arsenal tuh ya. Banyak peluang bener. Itu kayak MU lawan Raya. Bukan lawan Arsenal ya. Raya tapi FC. Kalau Arsenal kan musim ini kebanyakan keplesetnya lawan tim kecil ya. Iya, benar. Nah, kan MU tim kecil sekarang, Pak. Makanya kepleset. Gua penasaran nih, pengen tahu nih. Akhir musim MU peringkat berapa? Prediksi. Kalau prediksi super komputer ya, dia peringkat paling 13 atau 12. Kalau gue ya sebagai fans gitu. Paling 10 besar. Yakin? Yakin masih bisa kejar 10 besar. Masa? Iya. Itu sebagai fans ya. Kalau sebagai yang profesional kayaknya 12, 13. Itu paling realistis tuh. Kalau kata Bung Ais itu realistis. Itu realistis. 12, yang penting 13. Selamat dari degradasi aja. Iya. Amorim juga udah bilang kan, yang penting kita selamat aja dari degradasi. Ke depan ntar aja lah pikirin. Nih, sebagai fans MU, sebagai pengamat bola juga ya kan, sebagai redaktur olahraga bola juga gitu. Yang menjadi kegagalan MU itu sebenarnya apa sih? Kalau dilihat dari sisi pemain kan bagus-bagus semua perasaan. Kegagalan sih sebetulnya dimulai dari akhir musim kemarin ya. Karena kan ketika memasuki akhir musim, tim itu kayaknya udah kelihatan goyang. Ada beberapa pemain yang nggak cocok dengan Erik ten Hag. Oke. Di titik itu seharusnya manajemen lebih bagus memecat Erik ten Hag, ganti pelatih lain. Tapi celakanya juara Piala FA. Jadi alasannya nggak ada tuh untuk mecat. Nah di situ ketika dia perpanjang kontraknya Erik ten Hag dan dia udah mulai mau menanamkan pengaruhnya orang-orangnya gitu. Terbukti dengan datengin beberapa pemain yang ya pokoknya yang sesuai keinginan dia. Ternyata nggak cocok. Dan masalah dari musim lalu banyak cedera itu juga masih berlanjut ke sekarang. Jadi masalahnya kompleks lah. Dan Amorim sekarang cuma kayak terima nasib aja ya? Iya, terima nasib aja, Pak. Kemarin mau datangin pemain kan nggak bisa Januari. Iya. Efisiensi. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Iya, udah habis duitnya. Kemarin katanya makan bergizi gratis juga di cateringnya Manchester United katanya dipotong. Jadi yang boleh makan siang gratis cuma pemain doang.
staffnya itu udah nggak bisa. Oh gitu. Iya. Kesian juga ya. Kesian makanya. Berarti si Amorim nggak dapat juga dong? Amorim dapat pelatih utama. Dapat. Kalau yang kayak resepsionis gitu nggak dapat. Pelatih dapat. Pelatih dapat. Cuman staff biasa yang nggak dapat. Staff biasa nggak kasih lah. Gile, luar biasa ya efisiensi sama ke MU ya. Iya. Manchester gelap. Manchester gelap. Kecuali City. Kecuali City bener. Kecuali City ya. Gelapnya bagian-bagian Old Trafford tuh. Kalau udah Etihad terang tuh. Iya. Tapi fans MU juga legowo ya. Legowo. Kayaknya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau gue sih sudah legowo dengan musim ini sih. Udah ya. Ya udahlah ya gitu. Kapan lagi MU jadi mediocre kan? Iya, kapan lagi? Siapa tahu musim depan mediocre lagi. Tapi perlu ganti pelatih nggak sih? Kalau ganti sih kayaknya enggak ya. Amorim tuh cukup bagus ya sebenarnya. Amorim bagus. Kalau dari berapa pertandingan ke belakang udah kelihatan kok. Oh iya. Apanya? Masih berantakan maksudnya? Enggak, maksudnya udah mulai kelihatan permainan seperti apa yang diinginkan Amorim. Pemain udah mulai paham lah. Iya. Masalahnya cuma tinggal nyetak golnya aja. Pemain udah mulai paham kecuali Onana. Iya. Apa dia nggak denger di belakang kali ya? Instruksi pelatih ya? Iya, jauh di belakang dia. Dia emang agak lain sih. Perlu diganti nggak sih kira-kira dia? Itu sebuah masalah juga karena lini belakang MU ternyata nggak membaik-membaik juga, datangnya diperbarui. Jadi mungkin sebetulnya sih Amorim itu dibilangnya senang sama Onana karena dia butuh kiper yang bisa untuk build up. Iya. Dengan sehingga menunjang sistem dia buat ball possession. Oke. Jadi kalaupun misalnya mau cari kiper ya cari kiper yang setipe Onana tapi lebih banyak penyelamatannya. Iya, jangan main asal nendang-nendang maju-maju aja ya. Iya, maju ditendang bengong. Iya, ada crossing diam di gawang. Iya. Seru banget nonton. Iya, nggak tahu kenapa Onana ya. Iya, kemarin juga sempat. Iya, kemarin juga gitu sama. Lawan Arsenal tuh ada momen dia seharusnya bisa nangkep bola. Iya, dia bengong. Dia bengong. Banyakan bengongnya ya. Kacau banget ya. Belit pinjol kali dia. Aduh, belit pinjol. Di Kamerun kayaknya nggak ada pinjol sih. Iya sih. Ada kali mungkin di Kamerun. Atau dia menghidupi keluarganya yang banyak di sana kan kita nggak tahu. Iya mungkin. Iya kan. Iya. Ya, itu kayaknya bukan Andre Onana, itu Andre Nunung. 50 anggota keluarga. 50 anggota keluarga. Iya kan ATM tinggal 100.000. Waduh. Nah, itu lagi rame juga tuh. Beritanya Onana kayak gitu juga kali. Jangan-jangan Onana begitu. Duitnya cuma tinggal 100.000 rupiah lagi kan. Pusing deh. Oke. Ini selain Liga Inggris pasti bola-bolaan, Liga Indonesia timnas Indonesia pasti itu juga rame ya kan. Selain itu apa lagi? MotoGP nih yang lagi mau rame nih. Iya. Seri kedua nih besok di Argentina tanggal 14 sampai 17. Sebetulnya 14 sampai 16 officialnya karena kan di Argentina beda waktunya hampir 12 jam kan. Betul. Jadi panjang tuh 14 sampai 17. Padahal iya sebenarnya cuma 14 sampai 16 aja gitu. Gue penasaran gini sih sebenarnya. Apa dari dulu? Itu dia setelah balap, itu dia balik ke headquarters-nya dulu, baru pergi lagi ke tempat yang balapan yang dituju, atau dia langsung dari seri pertama misalnya Thailand nih, dari Thailand langsung berangkat semua rombongan sama motor-motornya langsung ke Argentina. Kalau misalnya pembalap dan staff-staffnya, tim staffnya itu biasanya balik ke headquarters atau balik ke rumah masing-masing. Kalau barangnya, logistiknya itu dikirim. Oh langsung? Motor-motornya juga berarti? Motor-motor langsung dikirim. Itu kalau jedanya ada 2 minggu ya. Ini kan jedanya lumayan pendek yang ini. 2 minggu? Iya 2 minggu kan? 2 minggu, jadi dikirim tuh langsung. Nah kalau misalnya jedanya seminggu, katakanlah dari Thailand ke Indonesia, itu semua langsung dibawa tuh langsung. Sama orang-orangnya? Sama orang-orangnya. Oke. Gitu. Jadi, penjadwalan MotoGP dan juga ajang balap lain itu biasanya mikir soal logistik. Iya. Karena kan, jadi misalnya, nggak mungkin misalnya balapan. Lama Pak, bawa logistiknya kan emang naik kapan? Kalau MotoGP dia punya pesawat sendiri. Pesawat ya? Pesawat kargo. Oh, pesawat kargo ya. Yang gede banget itu ya? Yang gede banget itu. Kalau MotoGP di Mandalika lihat ya, di nongkrong aja di Praia. Oh iya. Kelihatan tuh pesawatnya gede banget. Nah. Gitu, jadi kalau misalnya jadwal MotoGP itu gue nanya mulu ya. Gue penasaran. Kayak mobil towing nggak sih? Diikat gitu ya?
Diikat. Diikat gitu ya? Diikat. Apa dikotakin? Dikotakin terus kotaknya Oh, dikotakin ya. Nanya lagi parkirnya di mana? Pusing kan? Parkir pesawatnya di mana? Coba tanya. Iya, coba iya. Tanya sama Angkasa Pura tahu. Nah gitu, jadi biasanya penjadwalan itu mikir soal, jadi ini yang bisa dipasangin yang mana yang deketan gitu. Oh gitu. Jadi nggak mungkin misalnya, waktu itu mungkin sih dari Indonesia langsung ke Argentina, itu jaraknya seminggu, tahun 2022. Itu sempat chaos karena pesawatnya ternyata pas lagi bawa logistik, ngalamin masalah, lagi transit di Doha atau transit di Kenya, Afrika gitu, pokoknya bermasalah di situ, jadi ngaruh ke jadwal berikutnya. Oh dia nggak lewat Jepang ya? Kenapa nanyanya begitu ya? Dia kenapa ke barat? Kenapa nggak ke timur? Kan sama muternya. Oh lebih jauh kali? Nggak, iya mungkin lebih jauh. Mahal dan nggak ada transit? Transit pesawatnya. Enggak, kalau ke timur. Oh iya, kalau transit di mana? Hawaii? Bisa transit di Hawaii, joget-joget dulu. Kan krunya capek Pak. Iya. Kan nyebrangin laut, bos Pak, bawahnya ngeliatin lah. Ini jadi mikirin logistik. Jadi mikirin logistik MotoGP nih. Aduh. Nah, yang ke depan nanti nih, yang di Argentina, Marquez bakal berjaya lagi nggak kira-kira? Kalau lihat dari historinya dia di Argentina ya, kayaknya sih ya. Dia tuh 3 kali menang di sana, paling banyak di antara yang lain. Dan juga tracknya kemarin gue sempat baca dibilangnya kondisi treknya kan kotor. Nah, Marquez nih jago kalau treknya kotor. Trek kotor tuh maksudnya apaan sih? Hujan. Jadi nggak hujan juga, jadi berdebu terus. Jadi nggak aspalnya tuh agak-agak kurang daya cengkram lah kalau buat balapan. Kalau dia jago sih. Banyak kerikil-kerikil gitu. Kayak sentul. Nah, kayak gitu. Boleh aja kan nanti juga bisa dibersihin. Oh. Oke. Nah, kemarin kan sempat dia beradu dengan adiknya nih. Akan terjadi lagi nggak duel itu? Kemungkinan besar jadi lagi. Itu obrolan di meja makannya apa ya? Kalau ketemu ya. Dia. Apalagi tinggalnya serumah kan. Iya. Naik pesawat bareng. Kalau kalah kayaknya ditinggalin dia. Dulu naik pesawat aja sono belakang. Jangan bareng gua gitu. Enggak. Bang Marquez kelihatannya sama adiknya akrab banget. Oh gitu. Iya, sekarang sih ya nggak tahu kalau ntar. Oh, sekarang akrab karena? Iya, karena memang hubungan mereka tuh dekat banget. Oh, dan sama-sama suka hobi yang sama. Pekerjaan balapnya juga sama skillnya juga cukup jago dua-duanya gitu ya. Adanya juga bukan remeh-temeh gitu maksudnya? Enggak, adanya nggak remeh-temeh. Banyak yang bilang kalau Alex Marquez itu dompleng nama abangnya. Enggak. Alex Marquez itu juara dunia Moto3 dan juga Moto2. Sama kayak Marc Marquez dulu. Sebelum dia ke MotoGP dia juara Moto3, Moto2 gitu. Dan itu yang jadi kunci ya? Iya, tapi memang Marc Marquez bakatnya lebih bagus aja. Lebih bagus. Karena pengalaman kali. Bisa juga kan? Atau mungkin nanti setelah Marquez pensiun, Marc Marquez pensiun, Alex yang akan gantiin. Bisa. Jaraknya jauh nggak sih umurnya? 3 tahun. Oh 3 tahun? 3 tahun. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Oke, bisa-bisa pensiun bareng sih. Bisa kalau bisa, kenapa pensiun bareng. Nyairinnya gampang tuh ntar kalau ke BPJS. Barengan ya? Barengan BPJS. Agak kerjaan Spanyol, nggak tahu namanya apaan. Tapi ini kita mau bahas nih nanti nih soal BPJS di Spanyol ya. Iya benar. Dengan ahlinya. Enggak. Bukan. Kemarin katanya dia baru ini. Coba hubungin BPJS Spanyol. Bingung kan kita pakai bahasa apa, Pak? Iya benar. Duitnya apa ya, mata uangnya ya? Euro apa gitu ya kan. Nah, kita mau nanti ada dialog juga ya bareng pengamat MotoGP ya kan, soal analisis yang lebih mendalam yang pastinya gitu. Kalau tadi kan kita ngomongin logistiknya, kita ngomongin BPJS-nya, agak-agak kurang penting sih. Ya kan? Nah, mungkin nanti di segmen kedua kita akan ngobrol lebih detail tentang kira-kira gimana nih ya kan positioning di seri kedua ya yang akan digelar di Argentina. Jangan kemana-mana Okezoners, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya.
Ya, oke Zoner masih bergabung bersama kami di Morning Zone nih, ya kan, bareng Om Arung. Kita akan ngomong-ngomong soal analisa yang lebih mendalam terkait soal prediksi MotoGP di seri yang kedua ya. Ya, di Argentina. Di Argentina tuh ya. Argentina. Ada siapa nih kita nih? Ada pengamat MotoGP kita, Bung Henry Wibowo. Wih, luar biasa. Bung Henry, selamat pagi, Bung. Halo, apa kabar semua? Waduh, baik, alhamdulillah. Sehat ya, Bung? Mantap. Sesuai janji nih, kita mengontak Bung Henry lagi, iya kan? Betul. Setelah kemarin prediksinya ternyata 100% betul. Bener banget kemarin yang di Thailand, mantap. Yang di Thailand, kita lihat Marc Marquez berjaya. Nah, bagaimana dengan seri yang kedua di Argentina nih, Bung Henry? Ya, ini sirkuitnya Termas de Rio Hondo. Kalau kita bicara sejarah, ini sirkuit yang Marc Marquez banget lagi nih. Total dia sudah menang 3 kali dan berstatus sebagai pembalap paling sering menang ya di sirkuit ini. Dan ditambah dia juga sudah meraih pole position sebanyak 5 kali ya. Dan ini yang membuktikan bahwa Marc Marquez kembali menjadi unggulan lah ya di MotoGP Argentina. Apalagi kepercayaan dirinya luar biasa banget kemarin di Thailand. Dia bisa sapu bersih kemenangan, pole position juga dapat. Dan yang menariknya lagi adalah bukan hanya di Argentina, ini di seri berikutnya lagi di Amerika juga adalah sirkuit yang Marc Marquez banget nih. Yang artinya sebenarnya dia sudah punya, seharusnya ya dia sudah menargetkan, wah nih 2 seri berikutnya gue harus sapu bersih kemenangan nih. Dan kayaknya memang dia bakal gaspol lagi nanti di Argentina. Tapi kalau dilihat ini memang berarti potensi dia untuk menang kedua kalinya di Argentina tinggi nih ya, Bung ya? Ya betul, total kalau dia menang lagi di balapan akhir pekan ini berarti dia sudah menang 4 kali ya, karena sebelumnya sudah menang 3 kali. Tapi yang menariknya adalah di Termas de Rio Hondo ini sering juga terjadi banyak drama ya. Kalau kita melihat flashback di edisi tahun lalu, saat itu di main race hari Minggunya ada wet race, ada hujan. Dan kala itu Marco Bezzecchi yang keluar sebagai pemenang. Dan kalau kita melihat ke belakang lagi, banyak sekali lah ya kejutan-kejutan terjadi di Argentina ini. Seperti di tahun 2023 bahkan Alex Espargaro dari Aprilia juga bisa meraih kemenangan. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi di 2018, saat itu ada Carl Crutchlow ya dari LCR Honda yang juga meraih kemenangan. Dan yang menariknya dari 2024 dan 2018 ini balapannya ada di trek hujan nih, di trek basah. Nah ini kalau nanti di akhir pekan ini kembali terjadi wet race lagi dan hujan ya, nanti bakal semakin seru persaingannya. Artinya Marc Marquez tidak akan mudah menang di Argentina nanti. Wah, ini faktor hujan tuh berarti. Faktor hujan, tapi kan hujan juga Marquez jago kan? Nah itu juga, ini makanya bakal semakin menarik lah nih, karena memang Marc Marquez juga jago di trek hujan, dan ada beberapa pembalap juga lah ya yang sama-sama kita tahu jago juga di sirkuit trek basah ya, seperti ada Marco Bezzecchi, ada Jack Miller juga yang biasanya di trek hujan ini juga jago banget. Nah, gimana nih kalau soal kan Marquez nih kemarin, kira-kira lawannya siapa nih? Kemarin kan di Thailand adiknya sendiri, kira-kira adiknya ngelawan lagi nggak nih di sini? Ini perebutan ini tempat keluarga nih. Alex Marquez di episode sebelumnya udah kita bahas juga ya, dia kalau bukan tandemnya Marc Marquez ini dia pede banget, sering banget dia justru tampil hebat ya. Dan tentunya di Argentina Alex Marquez tampaknya juga akan bisa kembali bersaing di papan atas. Dan tentunya kita juga tidak bisa melepaskan nama Pecco Bagnaia ya. Tapi Pecco Bagnaia sebenarnya prestasinya di MotoGP Argentina ini tidak terlalu baik. Dan bahkan di tahun lalu saat di wet race dia ada di posisi kedua dan trek hujan tiba-tiba dia jatuh sendiri, dan itu menandakan bahwa memang seperti keberuntungan Pecco Bagnaia ini di MotoGP Argentina tidak terlalu baik. Dan harapannya sih ada pabrikan lain ya selain Ducati yang bisa berjaya di Argentina. Dan kalau kita bicara di kemarin di Thailand ada Aprilia yang cukup menjanjikan ya, ada Ai Ogura rookie yang juga sempat fighting di baris depan, dan juga ada Marco Bezzecchi yang cukup lumayan kemarin ada di posisi 10 besar juga. Dan Marco Bezzecchi ini sangat menarik, kemarin tahun lalu dia menang bersama dengan motor Ducati, dan di tahun ini dia mengendarai motor Aprilia yang kompetitif di Thailand, dan seharusnya layout dari Argentina juga sangat cocok untuk motor Aprilia ya. Dan di atas kertas Aprilia akan menjadi lawan terkuat Ducati ya, dan semoga lah ada persaingan terbuka ya di antara Aprilia dan Ducati. Karena kalau kita bicara kemarin di Thailand ya, mungkin kalau buat yang menonton balapan ini sedikit tanda kutip sedikit boring lah ya, karena Marc Marquez terlalu kuat, dia seperti bermain-main sama Alex Marquez, seperti dikasih duluan, lalu di depan duluan, akhirnya juga disalip. Meskipun sebenarnya Marc Marquez punya race pace yang bagus, padahal kalau sejak di awal lap menyalip Alex Marquez pun dia sudah bisa begitu. Oke. Yang menjadi kuda hitam kira-kira nanti di Argentina siapa, Bung? Yang mungkin di luar radar kita nih dari yang kemarin ya, sama yang sebelum-sebelumnya gitu.
Ya tiba-tiba dia bisa nyalip gitu dan tiba-tiba bisa kasih kejutan gitu. Kalau gue tetap berharapnya ada kejutan dari Honda dan Yamaha sih ya, karena Honda dan Yamaha sebenarnya di seri pertama di Thailand sudah menunjukkan sebenarnya motornya nggak jelek-jelek banget lah, tapi masalahnya memang PR-nya ini adalah Honda dan Yamaha belum memiliki motor yang bisa bersaing dengan Ducati, itu sih masalahnya. Tapi seperti tadi kita bahas lagi ke belakang bahwa Argentina ini adalah sirkuit yang penuh kejutan, meskipun Marc Marquez dominan di track ini dengan 3 kemenangan, tapi di beberapa edisi selalu banyak drama ya, dan diharapkan di Honda ada Joan Mir, ada Luca Marini, dan di Yamaha juga ada Fabio Quartararo dan Alex Rins bisa berbuat banyak lah di track ini. Nah, itu kan ini ya nama-nama yang biasa beredar nih. Ogura gimana nih, kira-kira melesat lagi nggak? Dia rekornya bagus gak sih di Argentina? Kayak menarik banget Ogura. Kemarin tuh dia sempat bilang, bukan sempat bilang sih, sempat diwawancara, lu apa sih rasanya bisa menang? Dia jawabnya humble banget. Karena timnya bekerja keras. Keren. Asli keren Ogura. Jadi gimana nih Ogura besok? Nggak sombong ya. Iya, Ogura ini memang pembalap yang sangat menarik ya, dan bahkan seharusnya Ogura itu berstatus sebagai juara dunia Moto2 2 kali, karena di 2022 di 2023 ya dia juga nyaris menjadi juara dunia, tapi sayang dia melakukan kesalahan ya di seri terakhir sehingga dia gagal di juara dunia, dan di tahun lalu dia akhirnya bisa merasakan juara dunianya di Moto2 ya. Dan kalau kita bicara penampilan Ogura di seri Thailand memang sangat luar biasa dan begitu mengejutkan lah ya, karena sejauh ini kita sempat berbicara bahwa mungkin ya Sok Kantra yang berstatus sebagai pembalap tuan rumah bisa berbicara banyak lah kemarin di seri pertama, tapi ternyata justru sosok seorang Ogura yang bisa kemarin luar biasa banget sih. Dan tentunya dengan kombinasi tadi Aprilia punya motor yang bagus, paket motornya juga cukup kompetitif, dan Ogura tentunya punya kepercayaan diri. Tadi seperti Arung bilang, setelah seri pertama kemarin di Thailand pun dia sedikit merendah lah ya, karena ini kerja keras tim. Dia bilang ini menandakan bahwa Ogura ini pembalap yang sangat dingin lah ya, dia bisa mengatasi semua tekanannya sebagai pembalap rookie, dan tentunya setidaknya ya lah ya di Argentina ini dia bisa kembali fighting di 5 besar ya. Nah, menarik juga nih ya. Menarik juga. Selain Ogura ini, Pedro Acosta kemarin dia masih belum bisa belum bisa tampil bagus lah. Apalagi dia sempat dijelek-jelekin sama orang penggemar MotoGP lah, karena waktu lagi video promosi ditanya kan Marc Marquez, terus dia jawab itu kan kayak sombong ya. Beda apa namanya, beda sama Ogura yang tampilannya tuh merendah gitu, sama-sama rookie. Nah ini gimana nih Acosta nih? Apa dia udah mulai kena tekanan atau gimana? Dia itu Cywar. Bicara tim dan pembalap dengan performa yang paling jelek lah ya di MotoGP Thailand bisa dibilang KTM ya, dan khususnya Pedro Acosta sendiri karena ekspektasi terhadap Pedro Acosta dan KTM sendiri sebenarnya sangat tinggi ya. Setelah kemarin di tahun lalu Pedro Acosta sebagai rookie dia tampil sangat luar biasa, tentunya ekspektasinya atau ekspektasi publik terhadap sosok pembalap ini sangat tinggi. Tapi sekali lagi ternyata kemarin di Thailand Pedro Acosta belum bisa berbicara banyak, dan tentunya untuk melihat apakah musim ini menjadi musimnya Pedro Acosta atau bukan, kita harus berpindah track ya, karena memang terkadang seorang pembalap di satu track dia tidak bagus, tapi di track berikutnya dengan kombinasi motornya dan juga pembalapnya ini bisa semakin menjadi kombinasi yang bagus gitu. Nah ini akan menjadi pembuktian apakah Pedro Acosta bisa bangkit di MotoGP Argentina, atau memang jangan-jangan ada faktor KTM kan sebelum MotoGP dimulai ini ada kabar bahwa bukan kabar lagi ya, karena memang benar mereka sedang krisis keuangan begitu. Apakah gara-gara krisis keuangan ini turut mempengaruhi SDM atau juga mungkin investasi KTM terhadap motor tahun ini, sehingga ada penurunan performa dari para pembalap KTM di tahun ini ya. Oke. Kena efisiensi berarti. Iya, kena efisiensi ya. Kadang kan juga mengurangi karyawan terus gitu. Mungkin risetnya juga kurang kali. Risetnya kurang di situ. Waduh. Berarti ini tapi tetap dominasi di Ducati nih ya untuk motor ya di Argentina. Di tahun ini kayaknya ya. Ada 4 motor yang semuanya kompetitif dan semuanya pun pasti bisa menang, dan bahkan mungkin di seri pertama kemarin yang kurang terlihat Fabio Di Gia ya, tapi Di Gia juga kan. Iya benar. Karena kemarin di tes pramusim juga dia habis cedera, dan sangat maklum lah kalau di seri pertama kemarin dia bisa belum langsung tune in lah di seri pertama kemarin. Oke. Terus Argentina juga kan kadang-kadang suka kejutan tadi kan. Jadi
Ya mungkin nanti bakal ada kejutan-kejutan yang menarik. Iya. Siapa tahu dari belakang tiba-tiba ada yang ke depan. Waktu itu Marquez juga pernah jatuh. Pembalap yang kayak gitu tuh, yang kita tunggu-tunggu tuh sebenarnya ya. Iya. Di seri balapan ya, Betul. yang ngejar dari belakang terus kemudian lari ke depan dia. Iya. Gitu. Dia pernah kayak gitu kan waktu itu 2018 atau yang waktu itu dia jatuh. Iya. Gara-gara senggolan sama Rossi terus dia nyerang ke depan, tapi ya nggak sampai menang sih ya kan. Iya betul. Kira-kira ulang lagi nggak nih Marquez kayak gitu nih? Soalnya kalau ngeliat Marquez kemarin langsung start langsung ngacir. Orang tuh kadang-kadang bosen kan gitu. Iya. Benar. Itu sih kita tentunya sebagai fans sangat berharap lah ya persaingan di MotoGP Argentina lebih menarik dari Thailand kemarin ya. Karena di Thailand kemarin gapnya sangat jauh sekali dan bahkan Pecco Bagnaia di posisi ketiga dengan Marc Marquez saat main race itu selisihnya hampir 2 detik. 2 detik di sebuah balapan itu sangat jauh sekali ya. Dan tentunya di Argentina kita berharap ada drama-drama muncul dan semoga nih ada hujan juga yang turun sehingga bakal semakin seru karena di tahun lalu sama-sama terbukti ya begitu banyak drama. Marco Bezzecchi menang sampai selebrasinya dia pakai baju timnas Argentina ini seperti mentornya saat Valentino Rossi ya, sama-sama kita tahu saat menang Argentina pakai baju Maradona itu kan ikonik banget dan semoga lah ada momen-momen menarik lainnya lah di edisi kali ini. Oke deh. Aduh, terima kasih banget ini Bung Henry nih insight-nya pagi ini nih. Mudah-mudahan nanti kita tunggu ya. Apakah prediksi-prediksi dan analisanya ini bisa terbukti lagi di seri yang kedua atau gimana nih? Iya, Bang Harung ya. Oke. Kita tunggu. Terima kasih Bung Henry. Thank you. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Thank you. Sehat-sehat Bung Henry. Iya. Iya, luar biasa tuh ya. Luar biasa, iya. Iya, makanya tuh. Gimana tuh caranya Marquez nanti kita bisa nonton dia tuh struggle gitu. Struggle. Karena kayak kemarin tuh di Thailand gue juga nonton tuh. Kayaknya modelnya kayak Jorge Lorenzo ya. Oh iya, udah lari duluan deh. Iya, tapi kemarin sih ada yang kalau di media sosial ya bilangnya gini, sengaja itu dia ngalah biar adiknya biar seru aja. Oh, jadi biar adiknya yang depan, berkompetisi dan segala macam. Ya biar seru lah, biar ada salipan. Ternyata enggak kan, karena katanya ada regulasi tekanan ban dan tekanan bannya Marquez turun. Dia satu-satunya cara untuk naikin itu adalah dengan ngikutin pembalap lain. Kalau ngikutin pembalap lain kan jadi bannya tuh jadi lebih panas. Iya. Jadi nggak kena hukuman. Karena sejak tahun lalu itu ada regulasi tire pressure kalau kurang dari berapa bar itu nanti ada tambahan waktu 16 detik. Enggak, sorry, emang katanya ngaruh ya? Tekanan ban terhadap kecepatannya? Ngaruh. Kalau semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi itu motor akan lebih gampang jatuh. Oke. Jadi kalau lebih kurang sebetulnya motor akan lebih gampang untuk dikendarai dan nanti kan bisa mencapai suhu optimal. Tapi masalahnya adalah kalau terlalu dingin, kondisi trek dingin, suhu optimal itu nggak tercapai. Oke. Nanti dia akan kena hukuman gitu. Masalahnya di situ. Makanya kenapa Marquez kemarin tuh nyuruh adiknya lewat. Nggak nyuruh sih sebetulnya kayak biarin aja ya. Bukan karena pengen seru ya, tapi seru juga sih jadi. Iya, tapi maksudnya itu juga trik buat manasin ban ya kan sebenarnya supaya suhunya naik dan tekanannya naik ya pada akhirnya ya. Dia kepikiran begitu ya? Kepikiran begitu ya? Makanya itu tanda pembalap bagus, pembalap yang keren lah. Yang hebat. Tapi itu butuh pengalaman atau enggak? Atau rookie pun sekalipun paham soal itu? Rookie harusnya paham soal itu, tapi kan situasi di tengah balapan itu butuh pengalaman. Kalau kalau pembalap nggak berpengalaman nggak akan mikir di season yang cepet ya. Sebenarnya yang paling penting ya. Decision making yang cepat. Gimana caranya naikin gitu. Oh ini gimana strategi gue supaya ini supaya gue nggak kena nggak kena penalti. Nggak kena penalti, gue harus ini nih gitu ngikutin kayak gitu-gitu. Nah itu dan itu harus cepet banget memang kan karena sepersekian detik dia harus benar-benar bisa ini ya. Harus bisa mikir gitu. Gimana caranya? Sambil ngebut. Iya sambil ngebut ya. Sambil ngebut iya. Sambil ngegas gitu. Sambil ngegas. Belum mikirin nih belokan ini turunin gigi berapa nih? Gigi berapa? Iya kan? Iya. Kalau kita kan kalau lagi bawa motor keder ya? Keder. Kita bawa motor kadang mikirnya susah kan? Iya. Kita bawa motor metik Pak. Iya kan? Gak ada giginya jadi nggak tahu, bodo amat. Jadi kadang bengong. Iya, kadang-kadang bengong, lamun gitu. Yang multitasking Kang ojek doang. Iya, karena dia bisa main handphone. Sama nyari maps. Iya, nyari maps ya. Bener. Cuman kalau si Marc Marquez
sambil nyari maps juga kayaknya bisa kali ya. Bisa. Soalnya kan Bisa di, banget di, ya. di apa namanya di dashboardnya ada ininya, ada apa namanya? Lagi juga kan sirkuitnya muter doang ya. Sebenarnya tapi kan di situ ya ada mapnya kan. Oh, ada mapnya ya? Iya, ada info lah kayak. Iya, titik-titiknya gitu lah. Makanya dilihat sini kurang, ya udah pelan gitu. Tapi ukuran bannya juga ada di situ ya? Ke monitor ya? Ada di monitor. ininya ya? Di apa komputer di depannya itu ya? Di depannya ada. Ada informasi lah seenggaknya tire pressure lo kurang gitu dari Canggih tim. juga ya? Canggih sekarang. Malah katanya MotoGP itu lagi ngembangin teknologi untuk pakai radio tim. Oh. Jadi bisa Dengan komunikasi sama timnya. Bukannya sekarang bisa ya? Sekarang lebih pakai dashboard, jadi kayak kode-kode gitu. Oh. Jadi nanti kalah sama yang touring ya? Hah? Yang touringnya masih bisa loh. Iya kan? Iya kan? Bisa Touring kan gitu pakai gituan kan? Iya. Teleponnya ke rumah ya. Iya, enggak, nelpon antar tim yang lagi touring ya kan. Bro, belok kanan gitu. Iya, Belok kanan, belok kiri gitu, belok kiri. Kalau dulu sih touring ini, kodenya pakai kaki. Oh iya, kanan. Iya, kalau ada lubang gitu kan, Iya, kanan lubang gitu, lubang. kiri lubang gitu, tahu. Ngalamin lagi. Sekarang kan ada ini intercom. Iya, ada intercom. Yang di handphone, yang di helm. Helm, Kan. Masa MotoGP kagak ada? Soalnya ini kemarin kan begitu dicoba, ada beberapa pembalap bilang bahaya karena ganggu konsentrasi. Oh, kalau berisik. Tapi bisa denger Spotify katanya, gue denger. Waduh, Enggak ya? denger Spotify dia tergantung Spotify premium nggak. Kalau nggak premium nanti lagi iklan. Kesel banget dia. Ya. Biasanya kan lagu itu kan mempengaruhi adrenalin. Iya, kan? gitu. Oke, Zoners. Ini kita ngalor ngidul jadi ngomongnya nih. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu balap ya di seri kedua di Argentina ini. Mudah-mudahan sama serunya dengan yang di Thailand. Dan mungkin nanti kita akan kasih reviewnya kali Marung ya. Setelah boleh. Setelah balapan selesai ya. Iya. Mungkin nanti kita bisa kasih analisisnya lagi gitu. Iya. Balapan ketiga di mana? Balapan ketiga di Amerika Serikat. 2 minggu lagi dari sekarang. Kayaknya pas Lebaran. Wah, pas Lebaran. Cocok nih. Jadi pas libur Lebaran kita nonton MotoGP juga ya. Iya, benar. Oke, Zoners. Ya. Sampai jumpa di episode kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Morning Zone tetap di jam 8 sampai jam 9 pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.